Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kenapa kita harus belajar jadi YouTuber. Jadi untuk yang pertama, kenapa kita harus belajar YouTuber? Jadi untuk kita yang pengguna Android, istilahnya jangan sampai kita hanya jadi korban pengguna medsos atau media sosial. Jadi dalam istilahnya kita juga sebagai pengguna media sosial, baik itu istilahnya YouTube ataupun yang lain lah, yang pasti dunia media sosial, kita harus pandai-pandai. Jadi kalau kita jadi YouTuber, kita tidak hanya jadi korban, tapi kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari sebuah channel YouTube. Dan untuk memulai menjadi seorang YouTuber, pertama-tama aplikasi yang harus kita punya, yang pertama yaitu aplikasi YouTube. Itu nomor satu. Jadi kalau kita nggak punya aplikasi YouTube, kita nggak bisa ngupload di YouTube. Jadi yang pertama kita harus punya aplikasi YouTube dulu. Dan untuk yang kedua kita harus punya aplikasi editor. Kalau saya pakai editornya, aplikasinya pakai KineMaster yang Diamond atau yang Mode. Kalian bebas mau pakai aplikasi apa aja, yang penting aplikasi untuk edit video. Banyak lah istilahnya, kalian boleh cari di Play Store, kalian bisa download di sana, banyak aplikasi untuk edit video. Karena untuk membuat video kadang kita kepotong nggak full istilah. Kalau kita bikin video 10 menit itu kadang kita bikin video cuma 2 menit. Nah, kita disambung diedit menggunakan aplikasi editor. Kalian bebas, kalian boleh cari di Play Store atau di Google Chrome atau di mana, banyak sekali kalian bisa milih. Kalau saya pakai KineMaster yang Mode. Nah, untuk yang ketiga, setelah kalian mengupload, sudah mengedit, mengupload, nah kalian yang ketiga harus download aplikasi YouTube Creator Studio. Nah, jadi dari YouTube Creator Studio itu kita bisa memantau perkembangan channel kita. Jadi yang istilahnya yang resmi itu, kalau yang saya pakai YouTube Creator Studio, kalian boleh cari di Play Store, ada YouTube Studio Creator lah istilahnya, atau YouTube Creator Studio sama aja. Jadi untuk dasarnya untuk pemula, kalian harus punya 3 ini, yaitu aplikasi YouTube, aplikasi editor untuk edit video, yang ketiga untuk mantau perkembangan channel kita download YouTube Creator Studio. Jadi hanya cukup 3 ini dulu. Untuk memulai kalian membuat sebuah channel YouTube atau menjadi YouTuber. Kalian harus, untuk dasarnya harus punya 3 aplikasi ini dulu. Nanti yang kedepannya kalian bisa berkembang lah istilahnya, akan pengetahuan nanti bertambah. Dan jangan lupa kalian juga harus punya HP Android. Dan untuk mengupload di YouTube minimal kualitas itu 720. Jadi untuk HP biasanya kan ada HP kualitas 360, 720, atau kalau lebih bagus Full HD. Jadi untuk verifikasinya nanti lebih gampang. Jadi minimal itu 720 lah. Untuk pemula cukup
dulu saya juga video saya juga semua saya pakai 720. Jadi 3 ini yang paling dasar dan paling penting kalian harus punya dulu ini 3, yaitu aplikasi YouTube, aplikasi editor. Kalau saya pakainya editornya KineMaster. Nah, yang ketiga yaitu YouTube Creator Studio. Ini 3 kalian harus punya dulu ini. Jadi kita memindahkan hobi istilahnya dari kita pengguna hanya korban menjadi pengguna yang bisa mendapatkan pundi-pundi. Jadi hobi kita itu istilahnya tidak rugi karena kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari sebuah channel YouTube. Nah, untuk kalian yang saat ini belum bisa atau belum tahu bagaimana menjadi seorang YouTuber, kalian harus mempelajari banyak istilahnya tutorial tentang YouTuber pemula. Jadi tidak hanya kita hanya menonton YouTube menghabiskan kuota banyak, menghabiskan uang banyak untuk beli kuota hanya untuk istilahnya menonton, mencari informasi yang kita sukai atau kita butuhkan. Jadi kalau kita menjadi YouTuber, kita juga bisa mendapatkan informasi yang belum kita ketahui, dan dari informasi itu kita menguploadnya di YouTube, kita nantinya bisa mendapatkan istilahnya pundi-pundi rupiah. Jadi untuk kalian misalnya ini kenyataan di lapangan ya, beberapa teman, beberapa saudara, beberapa lingkungan setempat di tempat saya malu di depan kamera, saya istilahnya gak pede di depan kamera, terlalu lebay. Nah, di situ yang harus kita pelajari. Jadi memang jadi seorang YouTuber itu harus lebay. Nah, tidak seperti saya memang begini. Kalau yang untuk pemula seperti saya memang kadang kaku di depan kamera, tapi untuk ke depan berlanjut beberapa tahun kemudian nanti kita sudah terbiasa. Jadi kalau memang pertama di depan kamera kita malu, kadang kalau kita jadi pengguna medsos, pengguna Android, kita hanya jadi korban. Tetap kan kita pakai Android, makan selfie, istilahnya pakai baju bagus selfie, kita pergi ke tempat-tempat yang dimana wisata-wisata kita selfie, itu sama saja. Atau kita bikin apa, kita video, kita selfie, kita ini, kita itu. Nah, jadi dari hobi selfie, dari hobi makan, dari hobi fashion, dari hobi berwisata, dari hobi jalan-jalan, kita bisa memanfaatkan yang kita lakukan. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Jadi untuk kalian yang saat ini masih jadi pengguna yang jadi korban, jadi pengguna tapi korban, karena korban kalian itu korban kuota, korban uang, korban waktu. Tapi untuk kalian yang sekarang masih jadi korban medsos, nah, pengguna korban medsos, mulai saat ini kalian harus belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Kalian boleh mencari tutorial menjadi YouTuber pemula banyak sekali di YouTube, di video-video YouTube, pokoknya intinya banyak sekali lah. Kalian bisa pelajari dari mana awalnya. Dan istilahnya gini kan, kalau kalian ngevlog, istilahnya gini, ngevlog, saya malu di depan kamera. Kalian nggak perlu ngevlog dengan tampilan wajah kalian di depan kamera. Jadi kalian cukup ngevlog lokasinya, kalian bikin videonya durasi minimal 2 menit ya, maksimal sepanjang-panjangnya, istilahnya 1 jam boleh, 2 jam boleh, yang penting minimal, menurut saya durasi minimal 2 menit.
Kalau bisa standar 10 menit lah, 10 menit ke atas. Nah, kalian cukup merekam tempatnya. Oh, saya jalan-jalan, kalian bikin keterangan pakai tulisan. Di video kalian boleh pakai tulisan keterangan apa ini, di tempatnya di mana. Nggak perlu kalian tampakkan wajah kalian di depan kamera. Nah, nanti di saat di rumah kalian diedit. Nah, diedit ini kalian kasih musik-musik yang sudah ada, istilahnya sudah ada kerjasama dengan YouTube yang tidak kena hak cipta atau copyright. Nah, kalian kasih musik-musik, kalian rekam tempatnya wisata atau makanan kesukaan kalian ataupun apalah istilahnya. Yang penting ada video gitu, video original yang kalian rekam. Nah, kalian kasih musik di bawahnya, tinggal kalian upload. Tidak perlu kalian tampakkan wajah. Nanti untuk ke depan berlanjut, nanti kalian lama-lama terbiasa dan kalian istilahnya punya greget, punya keinginan tampil depan kamera. Nanti lama-lama kalian terbiasa, jadi kalian nanti nggak kaku, nggak canggung untuk di depan kamera. Jadi untuk penjelasan saya, menurut saya, saran saya, kalian harus jadi pengguna medsos yang cerdas istilahnya gitu. Jadi jangan hanya jadi korban, tapi jadi pengguna yang bisa memanfaatkan medsos untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dan untuk membuat sebuah channel YouTube, kalian nggak perlu harus saya sudah upload beberapa video, berapa bulan, berapa tahun, saya belum bisa diterima. Nah, nanti kalian pelajari di mana kesalahan kalian gitu. Dan saya ini juga dulu kalau nggak 7-8 bulan saya dulu berjuang. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah bikin channel juga gagal, tapi saya nggak menyerah. Karena saya nggak mau hanya jadi korban medsos gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah istilahnya. Jangan cuma kita menghabiskan kuota. Ya memang ada manfaat, kita mempunyai pengetahuan yang belum kita ketahui. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan situasi ini, situasi kita jangan sampai jadi korban lah istilahnya. Jadi mulai sekarang kalian belajar. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun depan. Kalau kalian menunggu PDA harus punya kamera dulu, ini harus punya. Saya juga modal HP sama. Nah, kalian mulai saat ini belajar untuk membuat channel YouTube. Jadi kalau kalian menunggu besok punya kamera bagus, menunggu tahun depan belum pede sekarang, jadi yang lain sudah di depan, kalian baru mulai berjalan begitu. Jadi jangan sampai yang lain sudah jalan jauh, istilahnya kita mau ke Jakarta, nah, orang sudah naik bis berjalan, kita menunggu besok orang sudah sampai di tempat tujuan, kita baru mau berangkat. Jadi kita selalu tertinggal satu langkah di belakang orang lain kalau kita menunggu esok. Jadi manfaatkan saat ini untuk kalian coba bikin. Jangan sampai menunggu hari esok. Karena kesempatan hari ini atau kesempatan hari esok belum tentu seberuntung hari ini. Begitu. Jadi kalau kesempatan hari esok atau hari ini lebih beruntung dari hari esok, kalian besok saat bikin kalian belum tentu beruntung. Tapi kalau hari besok kalian lebih beruntung, walaupun kita bikin hari ini, hari esok tetap kita masih ada keberuntungan. Jadi untuk saran saya, mulai saat ini kalian harus coba, harus mulai. Oke, jadi kesimpulannya harus pandai menjadi pengguna medsos, jangan hanya jadi korban. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.